hitungan yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian. Dalam konteks manajemen pendidikan, pengambilan keputusan yang didasarkan pada probabilitas dapat membantu para pengambil keputusan dalam memprediksi hasil atau dampak dari keputusan yang telah diambil. Nah, misalnya, dalam mengambil keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru, manajemen pendidikan dapat menggunakan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai ujian, presentasi akademik sebelumnya, dan faktor lainnya. Mereka dapat menghitung probabilitas kesuksesan dari mahasiswa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa probabilitas bukanlah jaminan pasti, melainkan hanya perkiraan berdasarkan data yang ada. Pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain dan menggunakan penilaian mereka dalam membentuk keputusan yang terbaik bagi organisasi pendidikan. Dalam kehidupan secara organisasional, pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur penting manajemen. Tanggung jawab berada pada individu yang menjadi pemimpin organisasi. Malahan, pengambilan keputusan sangat berperan penting dalam praktek kepemimpinan. Kemampuan untuk mengambil keputusan secara akurat dalam menghadapi dilema organisasi merupakan salah satu aspek dari kualitas manajerial seseorang pemimpin. Keterampilan dan kompetensi pemimpin merupakan faktor kunci utama dalam memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, pengaruh pemimpin sangat menentukan arah tujuan organisasi tersebut. Hal ini karena untuk mencapai tujuan organisasi perlu diterapkan peran yang mengarahkan pekerjaan secara konsisten pada situasi kerja tertentu. Seorang pemimpin juga harus berusaha untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan bawahan agar dapat bekerja secara produktif. Hal ini secara tidak langsung itu akan meningkatkan motivasi pada karyawan dalam organisasi tersebut. Menurut Winoto 2020 dan Arifin dan Alfiranto 2017 yang dikutip oleh Makawimbang 2012, sejumlah ahli memaparkan berbagai definisi dari pengambilan keputusan. M. Koswara memberikan definisi pengambilan keputusan merupakan suatu proses penetapan alternatif yang terbaik yang dilakukan secara komprehensif untuk memecahkan sebuah masalah. Burton mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Menurut Hyman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh pemimpin sebagai hal yang paling efektif untuk mencapai sasaran dan memecahkan sebuah masalah. Pada pihak lain, Robbins berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara dua atau lebih alternatif. Sementara menurut Owens, pengambilan keputusan merupakan jantung dari organisasi dan administrasi. Sabardi berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses identifikasi dan pemilihan alternatif serangkaian kegiatan yang sesuai dengan situasi yang ada. Siagian menguraikan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan yang secara sadar dijatuhkan atas satu alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia. Sewell, Delvex, dan Cummings berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran terhadap fenomena berdasarkan kejadian nyata dan asumsi nilai yang mencakup aktivitas perilaku, memilih alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Makawimbang 2012. Sedangkan menurut Scorner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih satu tindakan sebagai cara pemecah
masalah. Tari berpendapat bahwa pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan ketentuan dari dua atau lebih alternatif yang ada. Tewa dan Newport mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih rangkaian atau tindakan di antara dua alternatif yang ada guna mencapai pemecah atas problem tersebut. Maka Wimbang 2020. Dari definisi-definisi di atas, maka pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memilih di antara alternatif yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagaimana telah diuraikan oleh Winoto 2020 bahwa pengambilan keputusan difokuskan pada tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dan memecahkan problem organisasi yang hasilnya dipahami sebagai pedoman yang harus ditaati. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan menurut Arifin dan Elfrianto 2017, pengambilan keputusan memiliki 5 prinsip penting sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Prinsip ini menekankan perbedaan mendasar antara pengambilan keputusan untuk kepentingan individu dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi. Untuk kepentingan personal, pengambilan keputusan dapat terjadi secara instan dan irasional dan intuitif menurut Mugejar 2022. Kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu. Itu menurut Arifin dan Elfrianto 2017. Prinsip ini dipenuhi dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mengimplementasikan keputusan. Selain itu adalah jaminan ketersediaan personil yang dianggap mampu untuk mengimplementasikan keputusan dan juga mempertimbangkan mendalam terhadap situasi untuk melaksanakan keputusan yang diambil, apakah dapat direalisasikan atau malah sebaliknya. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kepada sistematika tertentu menurut Arifin dan Elfrianto 2017. Prinsip ini dipenuhi dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mengimplementasikan keputusan. Selain itu adalah jaminan ketersediaan personil yang dianggap mampu untuk mengimplementasikan keputusan dan juga mempertimbangkan mendalam terhadap suatu untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil, apakah dapat direalisasikan atau malah sebaliknya. Yang ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Menurut Arifin dan Elfrianto 2017, dengan mendeskripsikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan karakteristik dan kompleksitasnya, maka pilihan terhadap alternatif yang tersedia niscaya menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk ditetapkan. Sebuah kegiatan yang penting dalam prinsip ini adalah pendataan secara valid masalah-masalah yang dihadapi. Data yang telah dikumpulkan dinilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam manajemen pendidikan, data dan penilaian terhadap data memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan performa organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan sebagai tindakan coba-coba tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik, dan dapat dipercaya. Artinya, sebuah keputusan yang baik adalah yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional, bukan secara instan dan intuitif. Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah dianalisa secara matang. Dalam beberapa masalah, alternatif atau opsi yang tersedia untuk pembuatan keputusan mungkin tidak jelas pada awal proses pengambilan keputusan dan harus dialihkan dengan mengikuti prosedur logis tertentu. Bahkan, pemimpin organisasi mungkin tidak
tidak mengetahui sebelumnya jumlah alternatif yang tersedia yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam beberapa situasi yang memiliki beberapa alternatif, maka peran pemimpin adalah menentukan urutan-urutan alternatif berdasarkan kriteria yang paling sesuai dengan kondisi, kemampuan, misi, dan visi organisasi. Dengan demikian, seluruh ruang alternatif perlu didalami hingga akhirnya sampai pada pilihan alternatif yang terbaik menjadi solusinya. Menurut Muherje 2022, alternatif tidak harus merupakan suatu entitas tunggal, namun dapat berupa portofolio, sekumpulan probabilitas yang memberi manfaat strategis. Dalam beberapa kasus, ukuran organisasi dapat dipahami secara a priori atau dapat menjadi salah satu variabel keputusan itu sendiri. Selain itu, dimungkinkan untuk memiliki sejumlah kelompok entitas yang memiliki jumlah komponen yang bervariasi sebagai alternatif lain. Berdasarkan pemaparan dari Winoto tadi 2020, pengambilan keputusan memiliki prinsip-prinsip yakni sebagai berikut: otoritas, kredibilitas, ketentuan, etika, orientasi, dan cakupan. Otoritas sendiri yakni sebuah yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Kalau kredibilitas itu data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan kredibel. Sedangkan acuan yakni nilai, norma, aturan, produk hukuman yang berlaku. Kalau etika, kejujuran, dan kepentingan organisasi. Terus yang selanjutnya orientasi. Orientasi itu untuk menyelesaikan problem-problem organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir cakupan, yakni 5 pilar penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu tadi pemaparan materi singkat dari saya dengan judul probabilitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung mau masuk ke universitas mana, mending kalian ke Surabaya dan masuk Universitas Negeri Surabaya. Dan jangan lupa kalian masuk di Prodi Manajemen Pendidikan. Unggul dalam kependidikan, kuku dalam keilmuan manajemen pendidikan. See you. Keputusan Namun perlu diingat bahwa probabilitas bukanlah jaminan pasti, melainkan hanya perkiraan berdasarkan data yang ada. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain dan menggunakan Oke, jadi buat kalian yang masih bingung mau masuk ke universitas mana, mending kalian ke Surabaya dan masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Ayo langsung. Di sini aku akan. Jadi itu tadi pemaparan materi singkat dari saya dengan judul kan Malik kan kena. Nah, misalnya dalam mengambil keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru, manajemen pendidikan dapat menggunakan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai ujian, prestasi. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung mau masuk ke universitas mana, mending kalian ke Surabaya dan masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Ayo langsung.